Perkenalkan, nama saya Widya Oktavani Berutarigan. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menyampaikan teks editorial mengenai pengaruh budaya asing bagi generasi muda. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan generasi muda saat ini. Tidak semua budaya asing membawa dampak positif bagi generasi muda saat ini. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus dapat memilah-milah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Banyaknya tindak kejahatan yang terjadi saat ini juga tidak lepas dari budaya asing yang masuk, seperti tindak kriminal, narkoba, tawuran, pemerkosaan, atau bahkan pergaulan bebas terjadi karena generasi muda meniru kebudayaan asing yang menurut mereka sudah tidak tabu lagi untuk diikuti. Inilah fenomena yang terjadi pada generasi muda saat ini. Akibatnya, tidak bisa memilah budaya asing yang masuk. Dari masalah ini semua, yang mendasarinya adalah arus globalisasi yang tak bisa dibendung lagi. Arus globalisasi begitu cepat masuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Contohnya saja adalah budaya Korea yang berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Dan pada tahun 2019, Twitter mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop sepanjang tahun 2019, dan Indonesia berada pada peringkat ketiga. Keberadaan artis K-pop saat ini banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal. Misalnya, semakin maraknya penggunaan produk-produk skincare Korea atau makeup Korea, style Korea, konsumsi makanan Korea, dan lainnya. Dari cara berpakaian, banyak remaja-remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan, dan bahkan mempostingnya di sosial media. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan dengan gaya rambut mereka yang dicat beraneka ragam. Pendek kata, orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Perkembangan teknologi, terutama masuknya kebudayaan asing atau barat, tanpa disadari telah menghancurkan kebudayaan lokal. Minimnya pengetahuan menjadi pemicu akulturasi kebudayaan yang melahirkan jenis kebudayaan baru. Masuknya kebudayaan tersebut tanpa disaring oleh masyarakat dan menerimanya secara mentah, karena yang mengakibatkan kebudayaan asli masyarakat mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Budaya asing yang masuk ke Indonesia menyebabkan multi efek. Budaya Indonesia perlahan-lahan semakin punah. Berbagai iklan yang mengantarkan kita untuk hidup gaul dalam konteks modern dan tidak tradisional, sehingga munculkan banyaknya kepentingan para individu yang mengharuskan berada di atas kepentingan orang lain. Dampak masuknya budaya asing antara lain terjadi perubahan kebudayaan, pembauran kebudayaan, modernisasi, keguncangan kebudayaan, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Dampak tersebut membawa pengaruh besar bagi Indonesia, baik dari segi positif maupun negatif. Indonesia masih terlalu lemah dalam menyaring budaya yang baik dengan yang tidak. Maka dalam hal ini, pemerintah dan juga kita sebagai generasi muda, mulai saat ini jangan begitu saja menerima budaya asing yang masuk, agar generasi muda Indonesia tidak hancur. Dan kita semua dapat membangun Indonesia menjadi negara yang maju tanpa pengaruh budaya asing. Dalam menyikapi kebudayaan yang masuk, kita harus berupaya menanggulanginya agar jati diri kita sebagai anak bangsa tidak rusak. Masuknya budaya asing ke suatu negara sebenarnya merupakan